Oke, hari ini IHSG candlenya hammer ya, candlenya hammer dan kemarin hampir sesuai ekspektasi, naiknya maksimal di 7.200 tapi ternyata cuma sampai sini ya. Jadi kalau saya tarik Fibonacci ya ternyata reboundnya cuma sampai batas antara 50% dengan 38,2%. Nah, dengan batas kenaikannya cuma sampai 38% sampai dengan 50% tadi, maka ini IHSG sangat berpotensi ya. Sangat berpotensi turun ke garis kuning ya. Sangat berpotensi turun ke garis kuning. Ya, memang hari ini dia bertahan di atas EMA 200 di atas simple moving average 200 hari ya, yang garis ini nih. Mungkin kalau warnanya nggak jelas, saya ganti warnanya dengan warna hitam. Ya, ya. Jadi hari ini memang mampu kuat di atas MA 200, cuman saya rasa seharusnya besok-besok lanjut turun. Ya, pokoknya nutup gap, baru dia rebound. Ya, seperti itu. Ini untuk IHSG. So far sih dia bakalan bentuk polanya ini ya, ascending triangle jadinya. Ya. Atau kalau mau ambil pola yang double top dari top ujung sini ke sini juga bisa. Gitu. Ya. Nah, cuman bahayanya kalau turun di bawah garis kuning, nah ini udah mulai makin berbahaya. Oke ya, itu untuk IHSG. Seperti biasa kita mulai dengan sektoral. Indeks transportasi. Oke, indeks transportasi ini MA 200-nya saya hilangin. Ya. Indeks transportasi ini ya, technical rebound seperti biasa ya. Kalau ada pola head and shoulder, biasanya setelah breakdown sebentar, nanti ada technical rebound dan turun lebih dalam. Ya, intinya sih target koreksinya sementara sampai di sini dulu. Ya, cuman sekarang memang kelihatannya lebih ke arah sideways ya. Soalnya nanti dia turun di bawah ini 1726, baru dia akan mulai lanjut koreksi turun sampai area sini. Gitu. Sektor transportasi ya. Kita coba lihat sahamnya itu ada. Kita coba lihat ASA ya. Ya, ASA masih sideways ya, cenderung downtrend. Sideways masih sideways cenderung downtrend dan belum ada sinyal-sinyal teknik rebound gitu ya. Jadi kita lewatin dulu. Oh, oke, mungkin ini yang menarik itu ada SDMU ya, yang kecil ya, saham-saham kecil. Nah, ini SDMU kalau misalnya kita tarik garis ya, diagonal buat nentuin arah tren. Nah, ternyata baru hari ini breakout ya. Kemarin breakout sempat tapi ditutup balik lagi gitu ya. Nah, baru hari ini break dengan volume yang cukup besar. Nah, jadi ini harusnya bisa jadi sinyal positif untuk untuk SDMU ya. Mungkin bisa balik lagi ke area 100-an sini targetnya ya. Coba kita ukur dengan Fibonacci. Ya, mungkin kisaran sini ya. 108 target kenaikannya. Ya, maksimal sampai 120 sini. Ya.
Itu target kenaikan dari SDMU. Nah, hari ini saya lihat memang SDMU sebenarnya. Cuman memang kenapa nggak direkom? Karena tadi ya, saya sebenarnya pengen lihat dulu market hari ini closingnya kayak gimana gitu. Karena tadi sempat IHSG kan turun sampai 1%-an ya. Nah, pada saat itu saya lihat, wah ini agak bahaya. Kenapa? Karena batu bara udah pasti kalau lebih dari 1% semua ARB ya. Batu bara semua ARB pasti kalau lebih dari 1%. Gitu. Ya kayak tadi Adaro udah turun 5%, Bumi udah hampir ARB gitu kan. Nah, cuman ternyata agak siangan, makin siang ternyata makin kecil. Jadi ya udah, kita lewatin dulu rekomendasi SDMU hari ini gitu ya. Jadi kita akan mulai rekomendasi mungkin di besok atau hari-hari selanjutnya. Ya, yang jelas ini menarik. Ya, ini menarik. Terus berikutnya kita coba lihat BERT ya. Oke, BERT selama di bawah 1475 masih belum menarik ya. Tapi kalau udah lewat dari 1475 ini double bottomnya confirm nih harusnya. Bisa lanjut naik. Ya, jadi BERT ini ada double bottom di sini ya. Ada double bottom, harusnya kalau dia bisa lewat 1475 dia baru bisa naik. Kemungkinan sih itu dulu rasanya, coba kita cek dulu yang lainnya. WH juga masih belum menarik, CMPP-nya ya, CMPP juga belum menarik. Ya, ini mungkin itu dulu ya tadi ya. Jadi di sektor transportasi SDMU sama BERT yang kemungkinan akan menarik. Ya, kita lanjut ke sektor berikutnya, teknologi. Ya, sektor teknologi ini kalau saya gambarin trend line, ya, ini ya. Nah, mungkin akan bisa turun sampai sini. Ya, agak mengerikan sih memang. Ya. Yang jelas, kalau kemarin kita prediksi ini double bottom gitu kan, double bottom, candle candle apa namanya, candle reversalnya ada candle ini, tapi naiknya ternyata cuma satu candle, 1 hari doang, udah gitu dia koreksi lagi. Nah intinya apa? Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini, kalau dia closing di bawah 6866 ini, ya maka dia berpotensi kena ke garis hitam, ya. Memang agak mengerikan. Jadi kemungkinan yang akan bawa turun si IHSG itu adalah sektor ini, teknologi. Ya, didukung oleh mungkin Buka sama GoTo-nya ya. Mungkin ya, mungkin Buka sama GoTo-nya. Ya, mungkin Buka sama GoTo ini. Ya, Bukanya juga masih belum kelihatan kan, ada technical rebound yang cukup lumayan signifikan gitu. GoTo-nya juga kemarin naik cuman sampai 250-an lah, 258 atau apa. Ya, jadi masih belum terlalu oke nih. Ini yang kemungkinan akan menurunkan ya, mengerek ke bawah IHSG. Selain dari kalau saya lihat beberapa
saham di sektor finance ya, atau saya sebut big bank gitu. Itu agak mengerikan juga sih sebagai beberapa ya. Nanti akan kita bahas. Nah, di sektor teknologi ini saya ada lihat yang cukup menarik itu ada MTech. Ya, ada MTech. Ya, ini ada MTech. Cuman memang saya masih ini ya, masih pantau apakah ini layak untuk dimasukin gitu ya, untuk kita beli, untuk kita tradingkan gitu. Ya, jadi sementara masih dipantau-pantau dulu. Terus berikutnya ada kios ya. Kios yang hari ini mulai menunjukkan ininya ya, perlawanannya. Dan ini kalau kita lihat di weekly chart, kita lihat weekly chart, ya kita lihat weekly chart, kita tambahin MA 200. Nah, ini pas banget nih. Area resistennya itu 580-an. Jadi di area tertinggi yang kemarin. Nah, ini kalau minggu ini berhasil di breakout, wah itu cakep banget dah. Pokoknya kalau dia breakout 580, wajib punya. Ya, wajib punya. Mau yang beli buy if break 580 terus di hold, atau mau di tradingin itu juga bisa ini Bios. Ya, pokoknya kalau lewat dari 580 wajib punya. 580 600 lah, itu wajib punya. Ya, itu bakalan menarik. Ada kemungkinan di minggu ini. Ya, ada kemungkinan di minggu ini. Jadi jangan meleng dari kios minggu ini. Ya, tapi kalau misalnya ternyata minggu ini nggak breakout, terus sampai pertengahan minggu depan juga nggak breakout, ya udah tinggalin aja. Ya, kalau udah punya jual aja dulu, gitu ya, sampai pertengahan minggu depan. Oke, ini kios ya. Terus berikutnya kita coba cek Hadit ya, yang kemarin sempat heboh juga. Oh, ternyata masih belum oke ya ini Hadit. Masih belum oke ya, ini masih sideways ya, kemungkinan dia akan konfirmasinya pas breakout di sini sih, kemungkinan ya. Pas breakout 105 ya, pas breakout 105 ya. Ini kita masih pantau-pantau juga ya, karena memang marketnya kan juga arahnya lagi ke downtrend ya. Jadi memang kalau saya lihat secara global, maksudnya global di IHSG-nya ya, ini kali ini tuh ya sama kayak minggu lalu ya. Sektoralnya tuh nggak ada yang misalkan apa namanya, sektor finance big bank gitu ya. Big bank tuh nggak semuanya searah gitu. Jadi memang marketnya lagi agak susah ya. Makanya kita tradingnya masih untuk yang pendek-pendek. Ya kayak hari ini aja BRI merah, BCA tiba-tiba hijau. Ya, yang lain saya nggak merhatiin sih bank-bank yang lain. Cuman big bank-nya saya merhatiin cuma dua itu, udah nggak searah gitu. Beberapa hari yang lalu atau minggu lalu juga saya lihat saham-saham konstruksi juga udah nggak searah gitu ya. Padahal sama-sama BUMN, tapi pergerakannya nggak searah gitu. Wika, PTPP hijau, Adi hijau, waskitanya malah merah sendiri gitu. Nah itu udah nggak searah. Jadi memang agak susah marketnya. Ya. Oke, itu untuk sektor teknologi ya. Jadi memang sektor teknologi nggak terlalu banyak yang menarik. Kita pindah ke sektor energi.
Ya, sektor energi kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu saya sempat bilang kalau sektor energi breakout ini itu ya potensinya naik ke atas. Nah, cuman hari ini sayangnya dibanting ya. Padahal kemarin sudah di breakout, volume udah lumayan. Sayangnya hari ini dibanting, diturunin candle merah dengan volume yang lebih tinggi. Artinya beberapa beberapa investor ya itu udah mulai agak pesimis dengan indeks energi, atau kalau saya lebih fokuskan lagi ke arah batu bara gitu ya, ke arah batu bara. Kenapa? Karena ya kita lihat sendiri harga batu bara ininya ya, harga batu bara dunianya udah mulai koreksi ya. Udah mulai koreksi. Kita coba lihat ya. Komoditi. Coal nih. Coal udah turun ke 38,5. Ya, udah turun ke 38,5. Nah, ini tuh potensinya masih bisa koreksi sampai sini atau minimal ke area sini. Ya, 300 berapa nih? 320 sampai 296. Ya. Nah, jadi karena penurunan harga batu bara juga, maka harga saham-saham batu bara kayak yang big-nya kan Adaro ya, itu juga terkoreksi. Adaro, PTP, PTBA gitu ya, itu juga koreksi. Nah, yang bisa nyelamatin ini tuh cuma satu. Ya, nyelamatin penurunan saham-saham batu bara itu cuma satu, dan itu juga cuma sesaat, yaitu adalah laporan keuangan kuartal ketiga 2022 saham-saham batubara yang dipastikan itu akan menjadi laporan keuangan terbaik sepanjang tahun 2022. Artinya apa? Artinya kuartal 4 ini mulai masuk Oktober ini kan kuartal 4 ya. Kuartal 4 ini laporan keuangannya udah mulai akan turun dibandingkan dengan kuartal 3 gitu ya. Nah, cuman kapan laporan keuangan kuartal 3 ini keluar? Biasanya sih di akhir Oktober atau awal November kalau kita ngeliat historinya ya. Jadi ya untuk sekarang biarkan mereka koreksi dulu, gitu ya. Tapi di sektor ini tuh ada beberapa yang menarik ya. Contohnya yang pertama itu adalah Pegas ya. Pegas hari ini luar biasa ya, luar biasa banget. Nah, baru candle pertama hijau dengan volume yang cukup lumayan besar ya. Harusnya besok Pegas atau minggu inilah ya, at least minggu ini Pegas tuh bakalan jalan lagi gitu ya. Dan kita akan mulai masuk lagi ya. Nanti akan diinfoin juga di grup ya, direkomendasikan. Ya. Jadi Pegas ini menarik ya. Terus kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu saya sempat bilang Bakri Group minggu ini bakalan jalan ya. Harusnya Bapak Ibu yang ikut Zoom minggu lalu atau yang dengerin YouTube-nya, karena ini kan saya upload di YouTube ya, dengerin YouTube-nya harusnya pada cuan semua ya. Kalau yang nggak cuan ya mungkin harus lebih dengerin semua, jangan cuma ditonton sebagian-sebagian doang, gitu ya. Nah, hari ini sebenarnya target saya kan 200 ya, ini melihat dari Fibonacci ya, yang kemarin. Nah, nih di sini 61,8%, dan ternyata hari ini openingnya itu di 199. Ya, beda-beda tipis lah ya, beda-beda tipis. Nah, cuman sayangnya udah gitu jatuh. Ya, bahkan hampir ARB. Nah, terus ini kayak gimana besok? Ya, besok potensi adalah koreksi. Target koreksinya ke sini ya, 155.
Ya, besok target koreksi, bukan besok, sorry. Saya nggak tahu besok ke arah mana, cuman maksudnya target koreksinya terdekatnya ke 155 sampai dengan ke sini 142. Kenapa ini ada gap? Ya, ini hanya 142, di sini low-nya 145. Jadi dia harus nutup gap gitu. Cuman kalau udah nyampe sini dan dia nggak rebound, nggak balik lagi ke atas, ya wassalam. Ya, wassalam. Cuman ekspektasi atau analisa saya atau prediksi saya itu adalah dia turun sampai sini dan dia mantul. Ya, dan mantulnya tuh masih sideways, ya, masih sideways di range ini, ya, di range ini. Masih sideways di range ini. Nah, ini atasnya, ini bawahnya. Ya. Ini saya hapus ya. Ya, tapi nggak tahu juga ya kalau besok kan katanya RUPS-nya Bumi ya, atau apa Bumi lah, pokoknya ada corporate action lah. Entah RUPS, entah tanda tangan sama grup Salim yang katanya bakalan jadi pengendali. Ya kita lihat aja kayak gimana gitu ya. Nah, terus berikutnya itu Medco. Ya, Medco ini kenapa menarik? Karena yang pertama dia udah deket-deket resisten ya, udah deket-deket resisten. Harusnya sih besok di breakout kalau ngelihat dari situasi kayak gini ya. Di breakout, jadi besok harusnya mungkin bisa langsung kenceng. Ya, targetnya ya kita ukur aja pakai Fibonacci gitu ya. Ya, targetnya ke sekitar sini ya, 11.50. Nah, cuman di sini mungkin akan ada rejection sebentar gitu, terus lanjut lagi naik ke sana. Ya. Nah, ini yang mungkin kalau Bapak Ibu ingat beberapa bulan yang lalu saya bilang Medco target saya di 1000. Ya, ini harusnya udah nyampe ya. 1000. Ya, kemarin sini udah sempat nyampe, udah lebih dari 1000 gitu. Cuman untuk sekarang targetnya paling ke 1200 dulu ya. Mungkin sampai 1500 ya kita lihat dulu ya. Kalau teknikalnya sih ya ada potensi juga gitu ya. Cuman kita lihat dulu. Terus berikutnya ada Elsa. Ya, ini Elsa area 340, 338 ini adalah area resisten yang kuat nih ya. Kalau ini di breakout udah harusnya 360 ini bisa lewat lagi. Ya, target Elsa kalau Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu nggak ingat saya kasih tahu lagi 400 ya target saya untuk Elsa. Ya, cuman nggak nggak tahu ya bisa langsung sampai 400 atau enggak, yang jelas targetnya ke sana gitu. Nah, untuk hari ini sayangnya ada ekor yang lumayan panjang, tapi kalau besok bisa break 340, 338 potensinya makin terbuka. Oke, terus energi. Ya, satu-satunya grup bakri yang hari ini atau kalau diperhatiin nggak cuma hari ini sih, beberapa hari atau minggu lalu ya, dari minggu lalu sudah nggak sejalan dengan bakri grup yang lain ya. Kenapa? Karena ini bisnisnya gas, yang lain banyakkan batu bara, emas dan sebagainya. Ya, nah ini menarik sih gitu ya. Cuman saya nggak tahu nih besok masih bisa lanjut atau enggak gitu ya. Cuma kalau besok lanjut ya targetnya bisa sampai 330-an dan next 350-an. Ya, ini baru dua candle baru dua candle hijau ya. Mungkin satu hari lagi. Gitu. Terus saya mau kasih tahu nih ada saham Raja ya, bagi yang punya hati-hati. Kenapa? Ya, bagi yang punya hati-hati. Ini karena ada pola invert head and shoulder ya. Nah, ini. Hati-hati, takutnya polanya confirm
target turunnya juga lumayan gitu ya. Hati-hati. Target turunnya 300. Jadi kalau dari sini dijebolin 300 ya ke 700-an. Ini ya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi bagi yang punya raja hati-hati. Bagi yang belum punya ya dipantau dulu aja. Terus kemarin kita sempat trading bull ya. Kenapa di tradingin ya karena yang saya bilang apa namanya kondisi market lagi nggak memungkinkan untuk hold lama-lama. Nah, targetnya 173 udah kena dan dia nggak lama koreksi ya. Ini prospeknya gimana? Ya ini harus lihat dulu ini kan MA 200 ya. Nah, apakah dia kuat di atas MA 200? Kalau iya, nah itu baru oke buat jangka panjang. Ya, meskipun ini saham repo yang udah sideways-nya lama banget nih. Udah sideways-nya lama banget nih. Dari bulan Maret. Gitu ya, dari bulan Maret. Cuman kalau ini confirm di atas MA 200, dia bisa keluar dari range sideways ini, nah itu bakalan menarik. Ya. Kenapa? Karena kalau udah ini kan saham repo ya. Kalau kita lihat historinya tuh, kalau saham repo sekalinya turun di dalam, tapi sekalian naiknya juga tinggi. Nah ini, naiknya tinggi. Ya, kuat di atas MA 200, naiknya wow. Ajaib. Ya, itu bull. Terus tadi bumi udah ya, BP-nya gimana? Nah, sekarang kita akan coba bahas. Ya, BP-nya sayangnya nggak mampu naik melebihi ini ya. Sempat breakout 158 tapi nggak mampu lewat 163 dan masih di bawah garis downtrend. Ya, so ya masih potensi koreksi untuk BP gitu. Ya, kemana targetnya ke sini? Ya, 122. Nah, mungkin di sini ini akan mulai mantul. Ya, mungkin pantulannya juga akan cukup lumayan, mirip kayak bumi mungkin ya. Mungkin. Terus SMMT ini juga cukup menarik. Ya, SMMT ini cukup menarik, tapi dia harus kuat dulu nih di atas atau ngelewatin diagonal ini ya. Kenapa ini? Karena polanya jadi descending triangle ya. Nah, kalau dia closing di bawah MA 200, terus closing di bawah 730, nah ini potensi lebih ke arah koreksi. Gitu. Terus berikutnya itu ada, kita coba lihat FIRE ya. Oh, perusahaan tidak ditemukan. Oke. Oh gitu kita pindah lagi ke yang lain dulu. Dewa. Nah, Dewa. Nah, kalau Dewa ini menurut saya agak beda ya sama Bumi, sama BP tadi ya. Nah, kemungkinan area eh, masuknya tuh ini area masuk pertama harusnya gitu ya. Yang kedua di sini. Dan harusnya di sini rebound ya, teknikal rebound. Ya, kita coba cek. Oke. Ya, jadi harusnya ini masih menarik ya. Targetnya kan kemarin kita sempat ini nutup gap di sini ya, 778 gitu. Jadi kemungkinan naiknya cuma sebentar, target nutup gap doang kemungkinan. Gitu ya. Kita akan lihat. Terus berikutnya itu ada Wins. Nah, ini Wins menarik juga.
Ya, ini Wins menarik juga. Hari ini naik cukup signifikan, ya. Terus dia mampu closing di atas Fibonacci 61,8%. Ini kalau dia tetap bisa closing dia bertahan di atas 296, nah ini masih ada potensi untuk dia lanjut naik, ya. Targetnya kemana? Kalau kita pakai Fibonacci ya berarti targetnya ke sini. 400 lah ya. Targetnya ke 400. Gitu. Ya, ini menarik. Terus yang menarik lagi itu ada lead. Ya, cuman kita harus hati-hati kalau mau masuk ke lead. Kenapa? Karena historinya saham-saham yang tidur dari 50 biasanya kenaikan pertama ini maksimal 120. Udah gitu harusnya ada koreksi. Ya. Ini udah deket-deket sempat dekat-dekat sampai 110 ya. Dekat 120. Nah, ini ya agak membingungkan sih sebenarnya. Cuman ya kita lihat aja. Kalaupun masuk ya mungkin nggak yang lama-lama ya. Ya, nggak yang lama-lama. Ya, ini ada symmetrical triangle atau karena ini dia kecil, jadi kita sebut dengan penan. Tergantung dia bisa break sekitar 100 atau enggak. Kalau bisa baru menarik. Terus RMKE ini juga menarik. Ya, ini salah satu batu bara yang hari ini tuh kalau nggak salah hijau ya. Hari ini hijau. Ya, salah satu saham batu bara yang hari ini hijau. Nah, ini dia lagi sideways, ya, lagi sideways. 1050 harusnya dia jadi titik konfirmasi untuk si RMK ini. Ya, kita lihat besok apakah breakout atau enggak. Breakout menarik. Pasti ada kan di rekomend. Terus kita coba lihat lagi saham Siko. Oh, benar pada server. Ya, fire nih. Akhirnya bisa dibuka. Kemarin setelah naik tinggi, dia koreksi, dia masih belum nutup gap ya. Hanya 220. Tadi low-nya 230. Ya sayang masih belum nutup gap. Padahal kalau udah nutup gap lumayan sih. Tapi ya kalau mau ambil resiko, ya inilah ya. Ini batas cut loss-nya. Terus kalau mau masuk, belinya di sini 264. Cut loss-nya di 220. Targetnya kemungkinan di 400. Ya, sekitar 400 nih kalau dari Fibonacci. Ya, nih. Sekitar 400. Ya. Ini targetnya. Ya, ini area masuk, ini batas cut loss-nya. Ya, cuman ini saya mau ngingetin aja, Fire itu saham gorengannya VVIP ya. Jadi harus hati-hati kalau memang mau masuk sini. Saham mainannya dia. Oke, itu untuk sektor apa namanya teknologi ya, yang menurut saya menarik. Kalau yang lainnya masih belum terlalu menarik sih menurut saya. Nextnya kita pindah ke sektor healthcare.
Oke, sektor healthcare ini kalau ngeliat dari teknikal harusnya sih udah mulai uptrend lagi ya. Cuman yang jadi masalah, sektor healthcare ini dia digerakin naiknya itu cuma digerakin oleh beberapa saham doang. Yang pertama itu Kalbe. Ya memang ini market cap-nya cukup besar ya di sektor health. Ya, Kalbe masih strong uptrend nih. Ya, mungkin targetnya bisa ke 2.200 sampai 2.400 cuman ya mungkin agak lama ya Kalbe. Kita coba lihat yang lain ya, Mika. Ya, Mikanya juga lumayan uptrend gitu ya. Tapi kita masih belum ada masuk ya ke sektor ini ya. Kita lewatin dulu. Ya, karena menurut saya sebenarnya masih kurang menarik sih sebenarnya. Cuman karena sektornya uptrend ya, jadi kita lewatin aja dulu ya. Kita langsung pindah ke sektor berikutnya ya, finance. Ya. Nah ini sektor finance kelihatannya bukan kelihatan ini dari beberapa indikator menunjukkan dia harusnya koreksi ya. Malah mungkin bisa target koreksi bisa sampai sini. Agak mengerikan sih. Ya. Nah, gimana kalau kita pindah ke Big Bang ya? Ya. Big Bang ya, BBCA nih ya. Sudah bikin high terus lower high. Ya, jadi udah harus hati-hati nih BBCA. Memang hari ini hijau mantul gitu, tapi ya selama belum bisa lewat titik sini, ya artinya belum bisa disebut uptrend lagi gitu ya. Justru ini baru mau mulai downtrend. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, kalau yang punya gimana? Ya balik lagi. Yang punya BBCA mau jual dulu boleh, atau nanti biarin turun nanti nambah lagi juga boleh. Ya. BBRI-nya gimana? Nah, BBRI-nya udah lebih kelihatan jelas lagi ya. Kenapa nih nggak jadi jalan? Ya, karena nggak berhasil breakout ini. Berarti nggak bisa bikin new high. Akhirnya dia koreksi. Ini udah 1, 2, 3, 4, 4 hari. Kayaknya sehari lagi cakep nih. Ya, tapi nggak tahu dapat piring cantik apa enggak nih nanti dari bursa. BBRI tiap udah 5 hari merah misalkan dapat piring cantik. Ya, jadi hati-hati ya. Big Bang-nya kalau beberapa waktu yang lalu IHSG koreksi dari 73 sampai 69 itu didorong oleh saham-saham lapis 2 dan lapis 3. Big Bang-nya nggak kemana-mana, terus batu baranya juga saham-saham blue chip batu baranya juga sideways cenderung koreksi ya. Nah, kali ini kemungkinan besar minggu ini sampai minggu depan akan didorong oleh pergerakan dari Big Bang, terus saham teknologi, ya, sama batu bara yang mungkin masih akan koreksi, ya, cenderung sideways cenderung koreksi, gitu. Ya ini BBNI juga hari ini hijau candlenya, ya, tapi kelihatannya sih nggak akan nahan. Ya, tapi ini memang belum bikin ini ya, belum bikin pola tertentu sih, ya. Bank Mandiri kok nggak ada? Ya, Mandiri juga masih belum ya, dia masih sideways doang. Oke, sektor finance ya itu. Nah, yang menarik itu apa? Di sektor finance
Itu yang pertama ada Arto. Wah, kenapa menarik, Pak? Iya, karena turunnya apa, eee, pola double bottom-nya dijebolin, ya. Artinya apa? Artinya dia koreksinya bakalan lanjut, ya. Mungkin sekitar 4.000 itu menarik, ya, mungkin sekitar 4.000 ini menarik. Terus yang berikutnya ada AGRO yang katanya, mau red issue ya, tapi saya nggak tahu kapannya gitu. Ya, cuman ini, udah mulai cukup menarik ya, kalau dia bertahan di atas 540-an. Jadi nggak bikin nyulau lagi, itu baru menarik. Terus, PDMN, ya, PDMN ini menarik. Hari ini naik cukup signifikan sampai lebih dari 3.000. Nah, next target itu 3.300 sampai 3.500. Ya, mungkin satu hari lagi dia kenaikannya, atau mau di hold buat sampai minggu depan masih oke sih harusnya. Terus PNBS, ya, PNBS, cuman sayangnya hari ini candle merah ya. Padahal kalau dia closing bisa di atas ini, di atas 92 itu udah menarik. Ini harus dilihat dulu beberapa hari lagi gimana. Terus, eh, sebentar ya Pak PP. Grup panin yang lain gimana? PNN misalkan. Ya, masih sideways ya, panin. Sideways dalam tren naik, terus tapi karena belum berhasil lewat sini, ya belum oke. PNLF, ya PNLF, kalau kita tarik Fibonacci, ini targetnya ke 680 sampai 700 ya. 680 sampai 700. Harusnya sih udah bentar lagi sih. Kena 700 harusnya dia koreksi. Terus, PNBN. Ya, ini PNBN juga shooting star ya hari ini. Jadi kalau besok dia bikin new low lagi per candle-nya gitu per harinya, ya itu udah kurang oke. Ya. Oke, itu aja. Kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu saya bilang asuransi-asuransi ya, saham-saham asuransi nggak semuanya naik ya yang kemarin. Yang naik tuh ASBI, tapi sekarang udah mulai ARB lagi. Ya, kita pindah ke sektor selanjutnya. Infra. Oke, untuk infra, teknikalnya tuh MA 200 kan udah dijebol. Stochastic apa, moving average-nya yang lain juga
berpotongan ke bawah. Jadi harusnya sih dia masih ada potensi untuk koreksi. Tapi karena hari ini candle hammer, mungkin dia akan ada technical rebound sebentar. Nah, technical rebound-nya itu akan terjadi di minggu ini untuk sektor infrastruktur. Ya. Nah, yang akan membuat sektor infrastruktur ini technical rebound itu yang pertama adalah Telkom. Pas di moving average 200 ya. Kalau dia bisa berhasil breakout ini 4550, nah ini akan menarik. Ya, 4550, 4560. Terus selain Telkom itu kita coba lihat ISAT ya. Saya nggak bilang yang kedua, tapi kita coba lihat dulu ISAT. ISAT-nya kurang oke. FCL kurang oke. Brand. Brand juga kurang oke. Oke, berarti telekomunikasi cuma satu. Telkom doang. Yang kedua itu adalah dari tower-toweran, tapi kita coba lihat ya. Towernya itu apa aja. Tebiknya kurang oke. Kita coba pindah ke tower. Nah, towernya lumayan. Ya, towernya lumayan. Ini kalau kita tarik garis trend, harusnya besok kalau dia break 1245, dia bisa lanjut ya. 1245, 1250 dia bisa lanjut. Mungkin bisa lebih dari 1300. Ya, jadi kita coba dulu tarik bikin targetnya ya dari Fibonacci. Targetnya 1380. Ya. Terus berikutnya itu ada Sen. Ya, cuman kalau Sen saran saya baiknya sih nunggu breakout ini ya. 195 atau sampai dengan breakout sini. 202. Gitu. Ini kemungkinan besok akan menarik atau minggu ini akan menarik. Ya. Nah, kalau untuk yang lain kayak contohnya misalkan eh, konstruksi itu saya cek, saya lihat sih masih belum terlalu oke ya. Eh, mungkin lebih ke ini Meta konstruksi swasta ya. Ini juga dengan catatan ya, dengan catatan dia bisa closing di atas 170 sampai dengan sini 176. Kalau nggak bisa ya lebih mendingan jangan masuk dulu kalau belum punya gitu ya. Terus skin ini juga lumayan oke ya. Ya tinggal nunggu konfirmasi beberapa hari lagi ya kalau dia mau naik. Terus berikutnya Jekon ini juga menarik. Ya Jekon harusnya udah capai target kita ya 200. Ini terus dia koreksi. Nah, ini harusnya menarik sih kalau turun sekali lagi. Ya, tapi kita juga akan lihat lagi gimana.
Oke, itu paling untuk saham infrastruktur, saham-saham sektor infrastruktur. Kita pindah ke sektor industrial. Oke ya, saham-saham di sektor apa? Sektor industrial. eh udah nutup gap di sini ya. Kemarin Hammer eh, mencoba technical rebound tapi balik lagi. Nah, ini tergantung dia masih bisa technical rebound atau enggak. Kalau nggak bisa lanjut turun sampai sini ya targetnya. Ini udah digambar jauh-jauh hari. Saham-sahamnya apa yang menarik? Ada CAKK. Ya, CAKK ini menarik. Kemarin sempat ini ya, break ATH-nya tapi false ya, dia turun. Nah, ini menarik lagi sekarang. Syaratnya dia harus lewat 232 dulu. Kalau iya, baru dia menarik. Ya. Targetnya yang mana? Ya sementara ke sini dulu. 266. Terus INDX. Ya, ini sekarang lagi sideways. Ya, lagi sideways. Tapi masih menarik. Ya, yang penting dia nggak closing di bawah dari 228. Terus oke, cuman itu doang ternyata di industrial yang menarik ya. Kita pindah ke sektor selanjutnya, basic material. Ya, di basic material intinya masih downtrend ya. Masih potensi koreksi. eh, Kita coba lihat sahamnya ada yang menarik tuh ada SMGR. Kemarin sempat turun hari ini ya. Hari ini sempat turun sampai 71 low-nya. Padahal target saya koreksi itu 68 sampai 7.000 ya. Ternyata turun cuma sampai 71. Hari ini candle-nya udah hijau, tapi volume masih kecil. Ya, kita lihat dulu beberapa hari ke depan. Ya, tapi yang jelas ini cukup menarik. Terus INKP juga menarik ya. Kemarin kita udah sempat masuk di area sini ya. Kita lihat dulu apakah dia akan technical rebound lagi atau malah turun. Kita coba lihat BRMS ya. Bakri Group lagi. Nah, ini pergerakan BRMS agak beda ya sama Bumi ya. Kalau Bumi kan kemarin dari 128 naik aja terus sampai tadi high-nya 199. Nah, kalau ini kan beda. Ya, ini menurut saya lebih sehat sih naiknya gitu ya. Naik sideways, ya, mungkin akan turun sebentar nanti baru dia naik lagi ya. Itu lebih oke sih. Ya, yang jelas maksimal target 200. Terus ESA ini lagi di area kritikal nih, MA 200. Kalau dia nggak bisa mantul, ya udah.
Targetnya ke sini, balik lagi 695.700-an. GDST ini juga cukup menarik. Targetnya 200 sampai 210 ya, kalau yang belum punya. Sementara dia lagi setback sih dalam tren naik. Terus, oh ini SBMA. Nah ini harusnya minggu ini juga jalan ya SBMA. SBMA ini minggu ini harusnya jalan. Ya, sementara ini dia lagi setback ya di area sini. Nah, harusnya sih dia kuat sih. Kuat di area yang merah ini, dua merah, 228 sampai 250-an. Harusnya dia kuat. Ini kalau besok atau minggu ini break 316, nah itu cakep tuh. Targetnya bisa sampai sini. Ini minimal di sini. Ya, 428 sampai 470. Gitu. Terus ada Aldo yang kalau breakout 755 itu harusnya menarik. Targetnya sini ya, 890. Terus di basic industry, oke, kayaknya cuma itu dulu ya. Basic industry, kita pindah lagi ke sektor yang lain. Cyclical. Ya, cyclical juga koreksi ya. Jadi sebenarnya secara sektoral itu rata-rata lebih ke arah koreksi, jarang yang uptrend. Ya, kita coba lihat ke sahamnya itu ada LPPF ini menarik. Ya, kemarin sempat naik tinggi, tapi masih di bawah MA 200 ya. Nah, ini harusnya sideways dulu nih. Nah, mungkin bisa manfaatin untuk buy on weakness di 4160-an. Ya, jadi buy on weakness di area sini. Cut loss-nya turun di bawah sini. Nah, ini targetnya bisa sampai sini. Nah, cara tren juga ini harusnya oke. Ya. Terus Wood yang diuntungkan oleh penguatan dolar ataupun pelemahan rupiah. Ini kita harus pantau dulu ya. Beberapa hari ini apakah dia akan kuat di atas 540, kalau iya ya 580, 620 the next targetnya. Tapi kalau enggak mungkin bisa koreksi lagi ke bawah. Ya. Terus kayaknya itu dulu ya, kita pindah ke sektor berikutnya. Non cyclical.
Ya, non cyclical lagi-lagi sideways ya. Masih sideways di range biru ini gitu ya. 690 sampai 715. Untuk sahamnya yang masih menarik itu ada Aisa ya. Eh, ini harusnya kuat di atas MA 200. Cuman sekarang dia lagi sideways. Terus ada Hoki. Kemungkinan kita minggu ini akan masuk Hoki. Ya, ini antara dia ke bawah lagi atau besok technical rebound karena ini udah di area buy-nya ya di 134. Area supportnya nih. 134 sampai 126. Ya, kita akan lihat apakah ada candle reversal. Kalau ada kemungkinan kita akan masuk. Terus kalau ingat minggu lalu saya sempat bilang Cleo, ini sahamnya udah naik tinggi ya. Sahamnya udah naik tinggi ini kalau ada koreksi lumayan sih bisa dimanfaatkan. Cuman ini geraknya suka-suka dia. Terus IPPE ya ini juga menarik. Break 220 next target ke MA 200 ya. Atau kalau misalkan kita coba pakai trend line. Nah, ini berarti targetnya ke berapa nih? 230 160. Berarti targetnya ke 360 ya. Targetnya sekitar sini. Sekitar sini. Tapi itu yang terjauh ya. Kemungkinan akan ke MA 200-nya dulu nih. Di sini. 285. Ingat ya, selama belum bisa bertahan di atas MA 200 masih downtrend. Oke, eh, untuk non cyclical itu dulu ya. Kita coba pindah ke sektor berikutnya. Properti. Sektor terakhir ya, properti. Masih downtrend. Ya, masih downtrend. Eh, untuk persahamannya juga belum ada yang menarik sih menurut saya. Oh, oke, ini ada beberapa, sorry. Bapak, kayak ini mau jelasin Bapak dulu. Jadi ini ada satu candle besar, volume juga cukup signifikan. Setelah ada satu candle besar, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle dia koreksi. Terus di hari ketujuhnya atau candle ketujuh dia candle besar lagi. Nah, sekarang kalau history itu repeat itself, berulang history ini. Ini udah turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pertanyaannya, apakah besok satu candle panjang lagi? Nah, itu dia. Kalau besok satu candle panjang lagi, bagi yang punya jual, yang belum punya, silakan masuk buat scalping. Ya, nah, tapi udah gitu closingan harus dijual, gitu ya.
Closingannya harus jual karena historinya kan begini ya, naik tinggi 1, udah gitu 6 hari turun, hari ke-7 naik lagi, 6 hari turun, kalau hari 7 naik lagi ya harusnya 6 hari lagi turun gitu ya. Terus GPRA ini saya miss ya, padahal udah apa namanya, udah sempat ngeceng ini di minggu lalu ya. Dia break 102 dia langsung kenceng ya ke sampai sini 112. Nah ini kalau besok sideways mungkin bisa dipantau ya. Terus kita coba lihat CTRA-nya deh. Ya CTRA-nya juga masih belum terlalu oke ya. Ya mungkin itu dulu sih untuk dari sektor properti. Ya mungkin itu dulu dari sektor properti. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, paling itu dulu aja buat hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Selamat malam, happy cuan.